Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sahabat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan sharing aplikasi perangkat pembelajaran pendidikan Pancasila. Ini ada permintaan yang japri ke saya terkait dengan aplikasi perangkat pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kelasnya kelas 8, saya contohkan ya. Nah, baik. Untuk lebih singkatnya, langsung kita praktekkan ya. Yang pertama, identitas sekolah silahkan diisi. Ini saya sudah ganti, kelasnya kelas 8. Kita menu home, kemudian di sini kalau cetak kalender pendidikan silahkan disesuaikan. Ini otomatis ya. Nanti berganti nama ketika kita di menu input data itu identitas kita ganti nama kepala sekolahnya di sini. Nah, kemudian di menu identitas ya. Kemudian kita akan masuk ke menu input data. Yang pertama itu adalah capaian umum. Silahkan teman-teman terlebih dahulu buka di YouTube Burhan Smart. Misalkan pendidikan Pancasila, nah, SD misalkan ya, langsung enter. Nah, ini ketikan Burhan Smart. Nah, nanti di sini ada pendidikan Pancasila muncul di kelas 4 SD seperti ini ya. Nah, silakan dibuka. Nah, kemudian terserah teman-teman, ini banyak sekali sudah saya upload, tinggal ketikkan kata kunci, kemudian kasih kata kunci di belakangnya itu adalah Burhan Smart. Nah, yang pertama yang perlu disiapkan, silakan teman-teman download keputusan Kemdikbudristek terbaru tentang capaian pembelajaran 2024. Jangan sampai salah kita masukkan capaian pembelajaran, karena kalau menggunakan versi lama itu masih tidak sama dengan yang update terbaru. Nah, sekarang download silahkan. Setelah di-download nanti teman-teman akan ada di sini contohnya, saya akan tampilkan ke teman-teman itu contohnya kayak gini ya. Nah, di sini ada keputusan. Nah, setelah itu jangan kita buka pakai ini, atau kita bisa buka pakai Microsoft Edge juga boleh ya. Nah, atau menggunakan PDF, Adobe Reader boleh. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, misalkan silakan teman-teman Ctrl F lalu ketikkan pendidikan Pancasila. Nah, enter. Nanti di sini akan ada yang namanya capaian umum untuk fase A. Ini adalah fase A. Kita memilihnya sekarang di fase apa? Fase D karena SMP. Nah, di bagian ini silahkan di blok seperti ini. Nah, kemudian di copy. Setelah itu disalin ke aplikasi yang di sini kolomnya capaian umum ya. Nah, ini ternyata masih berantakan. Kita bisa pakai seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, agar ini tidak berantakan seperti ini, caranya adalah sebagai berikut. Kita stop dulu ya. Nah, kita kalau menggunakan ini akan kacau. Tetapi disarankan teman-teman, ini saya akan tampilkan kita menggunakan Nitro PDF. Nah, atau Adobe Reader PDF. Nah, yang menu di sini ada menu editnya ya. Jadi biar lebih mudah. Nah, kemudian sebelum ke menu edit, silahkan teman-teman terlebih dahulu kita Ctrl F, ketikkan di pencarian di sini yaitu pendidikan Pancasila seperti ini. Kita geser ke bagian bawah. Nah, kemudian di situ akan kita cari fase D seperti yang tadi ya. Silakan bisa di close ini. Nah, di sini akan ada fase C. Nah, ini adalah fase D, capaian umum. Nah, silakan klik edit, kemudian kita tempel bagian sini, kemudian kita kopikan seperti ini. Nah, kalau di copy edit seperti ini, di copy nanti akan rapi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, ini taruh di belakangnya undang. Nah, ini kan ada lanjutannya di bawah. Maka kita blok dari sini, kemudian di copy, Ctrl C, nanti dilanjut dengan undang-undang seperti ini. Kemudian yang kedua, itu adalah elemen CP elemen kompetensi awal, tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya kita mencari materi pokok terlebih dahulu? Kita ketikkan di sini yaitu buku
siswa, matematika kita ganti menjadi pendidikan Pancasila kelas berapa? Kelas 8 kurikulum merdeka. Enter. Nanti di sini akan diarahkan ke buku siswa ya. Nah, ini kita akan start download. Tujuannya apa? Kita buka di sini. Ini adalah tahun 2000 berapa ini? 2023. Ini yang versi terbaru ya kayaknya. Nah, kemudian update terbaru untuk bukunya. Nah, silakan teman-teman diklik edit. Nah, maka di bagian sini silakan diklik satu persatu seperti ini. Kita copy, masukkan ke aplikasi. Yang pertama itu adalah TP-nya. Seperti ini ya. Bukan TP, materi pokok. Nah, saya perbesar. Nah, kemudian setelah itu sub materi pokok kita masukkan bagian ini. Pertama adalah pendidikan. Nah, seperti ini. Lanjut dalam kehidupanku. Nah, seperti ini. Setelah itu lanjut di sini, bagian sini. Taruh bawahnya ya. Nah, ini dalam kehidupanku. Dan seterusnya. Silakan di copy satu persatu seperti ini. Kemudian saya stop. Apa namanya? Nah, saya stop videonya ya. Namun sebelum saya stop videonya, saya berikan passwordnya angka pertama itu angka 7. Jadi diingat teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita masukkan semuanya, saya tutup ya. Ininya saya tutup. Ini sudah dimasukkan, ada 5 bab, 3 bab masuk semester 1, 2 bab masuk semester 2. Nah, sekarang ini kita kasih 2, di sini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian jamnya jangan kita kasih jam terlebih dahulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita. Nah, sekarang kita cek ini ada jamnya, berarti masih masuk jamnya di sini. Nah, sekarang ini terpakai 6 jam, itu adalah penilaian, asesmen, kemudian 2 jam sumatif tengah semester. Nah, tapi di sini tidak ada materinya, jadi ini cukup pakai 2 jam, 2 jam, hanya 2 bab. Kemudian di sini 3 bab, berarti kita munculkan di sini 1, 2, 3. Baik, langkah selanjutnya, kalau Pancasila itu adalah masuk ke elemen di bawah, yaitu elemen Pancasila. Kita copy, kita tempel bagian elemen Pancasila. Kemudian kita blok bagian ininya. Kita copy. Ini kita lanjutannya kita copy lagi. Nah, ini ya. Sudah. Kemudian yang kedua, itu adalah pedoman negaraku, peraturan di negaraku. Nah, kalau pedoman di negaraku itu yang pertama itu ada undang-undang. Berarti ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kita masukkan CP elemen. Kemudian ini elemennya dulu ya. Ini elemen kita masukkan. Kemudian di sini adalah untuk yang ini. Kita blok. Kita masukkan ke aplikasi di bagian sini. Lanjutannya ya. Itu ada di bagian bawah. Kita blok. Kemudian kita masukkan lanjutannya, spasi seperti ini, sebagai warga negara. Nah, sekarang yang berikutnya itu peraturan di negaraku. Itu adalah tata urutan
perundang-undangan, kemudian di sini urutan lingkungan negaraku, kemudian di sini ada peraturan perundang-undangan. Nah, itu kita masuk ke kita cek elemennya teman-teman ada 4 ya, Pancasila, Undang-Undang, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian di sini Negara Kesatuan. Karena yang materinya di sini ada 5 bab, sedangkan bab yang ketiga itu adalah peraturan di negaraku, pedoman negaraku itu bicara tentang peraturan dan undang-undang, maka sebagaimana yang ada di sini, yaitu kita akan tetap mengambil yaitu tentang elemen Undang-Undang Dasar Negara. Jadi karena elemennya ini sama, bicara tentang undang-undang dan peraturan, maka di sini copy paste kayak gini. Kemudian yang terakhir, ini kan 3 bab berarti 6, berarti terpakai 2, karena 3 bab itu kali 2, 6 jam. Nah ini terpakai 8 jam. Sekarang, ini 6 jam terpakai, ada 2 bab, maka budaya, melestarikan budaya itu masuk ke elemen budaya. Nah ini bersuku-suku, bangsa-bangsa itu Bhinneka Tunggal Ika tentang budaya. Maka kita masukkan elemen yang pertama, kemudian kita akan copy atau blok di bagian sini. Nah ini ya, atau blok semuanya ya. Nah kemudian kita akan masukkan ke elemen yang di sini. Yang kedua itu bicara tentang merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita copy elemennya yang pertama di sini. Kemudian kita masukkan CP per elemen, kita blok seperti ini. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kalau sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah teman-teman bagaimana kita cara memasukkan kompetensi awal, TP, kemudian pertanyaan pemantik dan sebagainya. Baik. Kita buka tab baru, kemudian kita pilih chat GPT ini, kemudian kita pilih yang chat GPT AI, kemudian kita jangan pakai ini ya, kita pakai yang lebih enak. Kalau saya sendiri pakai yang chat GPT Open AI. Kita pilih start now. Kalau sudah masuk menu kayak gini, silakan pilih yang bawah message chat GPT. Kemudian kita beri perintah. Salah satu perintah yang akan saya ketikkan di sini adalah perintahnya seperti ini ya. Biar tidak perlu saya ngetik lagi. Nah ini. Nah ini perintahnya seperti ini. Kita blok dulu. Kemudian saya masukkan ke sini. Buat modul ajar pendidikan Pancasila. Kita rubah Pancasila. Ini kelas 8 tentang dilengkapi kompetensi awal, tujuan pembelajaran, pertanyaan romantik, dan pemahaman bermakna. Tentang ini, kita masukkan materinya di sini, setiap bab. Caranya adalah kita masukkan Pancasila Negaraku. Kita kopikan di tengah-tengah tentang dan dilengkapi. Nah, ini materinya yang tengah. Baru setelah itu, saya akan copy ini dulu, biar nanti tidak ketik-ketik ulang. Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini kita copy. Atau copy langsung seperti ini ya. Nah, ini kita copy masukkan ke aplikasi di bagian sini, kompetensi awal. Nah, ini silahkan diataskan biar rapi. Nah, ini belum masuk sedikit ya. Bagian sini belum masuk, kompetensi awal ini belum masuk. Jadi, pemahaman siswa ini belum masuk di bagian sini. Masuk tetapi P-nya hilang. Kita ketikkan pemahaman siswa. Kemudian tujuan pembelajaran kita tinggal blok ya. Ini satu-satu jangan diketik semua ya. ALT enter.
Sudah saya masukkan semuanya, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, kita coba cek sekarang. Nah, ini untuk yang kedua itu caranya sama ya. Kita akan copy yang atas tadi ya. Yang ini kita tempel bagian sini, kemudian kita ganti materinya. Pedomanku, negaraku. Kemudian kita tinggal ganti topiknya di sini. Ini ya. Nah, enter. Nah, ini kita tinggal copy pemahaman kompetensi awal ini, kita akan copy sebagian sini, tinggal masukkan ke sini. Caranya sama ya dengan tadi, ini tinggal diataskan, spasinya dihilangkan, ini. Nah, kok TP kita tinggal masukkan satu persatu menjelaskan pedoman, nah seperti ini. Saya akan stop dulu ya, ALT enter. Sudah saya masukkan karena ini elemen dan CP-nya sama-sama tentang undang-undang negara, maka kita akan bisa blok yang ini ya. Kita blok, kita copy paste ke bagian sini. Yang ini juga sama, kita copy paste bagian sini. Kemudian lanjut caranya sama yang di bawah. Ini tinggal kita isi ya. Saya stop dulu videonya. Oh ya, ini lupa ya teman-teman. Ini untuk PKN ini materinya meskipun sama elemennya tapi materinya berbeda, maka kita masukkan di sini bukan pedoman tetapi peraturan. Nah, kita enter, nanti pasti akan berbeda ya hasilnya. Nah, ini ya. Peraturan tentang peraturan. Nah, ini yang atas itu adalah pengetahuan undang kepedulian terhadap. Ini kan ada perbedaan ya. Nah, yang ini ada perbedaan untuk kompetensi awalnya saja ada perbedaan. Jadi kita akan copy bagian sini seperti ini. Kita masukkan ke aplikasi. Di bagian sini kita ganti. Kita blok. Ini. Yang lain sama ya. Saya skip atau stop dulu videonya. Oke teman-teman, sudah kita masukkan semuanya di aplikasi ini. Sekarang tinggal kita masukkan yaitu adalah terkait dengan RPE atau kita masukkan input data terlebih dahulu ya. Berapa jam? Nah, untuk berapa jamnya ini kalau ditutup silahkan dibuka seperti ini RPE. Sebelum kita masukkan terkait dengan input data ini, maka terlebih dahulu saya akan berikan password login angka yang kedua yaitu angka 3. Selanjutnya teman-teman kita akan mencoba untuk memasukkan RPE. Ada berapa jam? Ini kan kelas 8. Ada berapa di sini? Nah, pendidikan Pancasila itu ada 2 jam ya. Ada 2 jam pelajaran. Baik, kita akan hapus struktur kurikulum ini. Kita masukkan 2 jam pelajaran. Maka 2 dikali 19. Kemudian semester 2 itu adalah juga sama dengan 19. Baik, kita akan mencoba untuk memasukkan menu di menu input data. Sekarang karena ada 2 jam, maka 2 dikali 19, 38. Bagaimana hasilnya di sini menjadi 38? 38 itu dikurangi 8 itu tinggal 30. 30 dibagi 3, maka secara otomatis di sini 10, 10, 10 jam pelajaran masing-masing bab. Kita lihat di sini totalnya 38 jam pelajaran. RPE ini ada 38 jam ya. Jadi ini diingat ya teman-teman. Dikali 2 jam, 19 pekan dikali 2 jam. Untuk lebih jelasnya silakan lihat di tutorial tentang cara penyusunan RPE, rencana pekan itu ya, RPE kemudian di kalender pendidikan. Kemudian kita lanjutkan input data. Di sini harus ini 0 0 0. Ini harus 10 10 10. 10 dibagi menjadi 3 masing-masing di situ adalah yang paling sulit itu contohnya adalah di sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan, ideologi negara dalam kehidupanku. Nah, ini dasar negara dalam kehidupanku. Kita kasih poin atau nilai 4, kemudian 3, 3. Jadi totalnya
10 jam pelajaran di sini ya. Kemudian ini 10 dibagi menjadi 4, maka di sini hasilnya adalah 2 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam. Seperti ini, fungsi dan berani menjalankan. Atau kita di sini adalah 3 jam, 3 jam, 2 jam paling terakhir. Jadi karena undang-undang itu lebih sulit dan menghafal, kemudian kita fungsi dan kedudukan kita kasih 3 jam pelajaran sehingga total 10 jam pelajaran. Baik, di sini dibagi menjadi A, B, C, D, E. Dibagi menjadi 5. 5 berarti sama dengan 2, 2, 2, 2, 2 jam, sehingga menjadi 10 jam pelajaran. Begitupun juga dengan yang bawah. Yang bawah RPE semester 2 juga adalah 38, sehingga input data kita akan memasukkan di sini input datanya itu adalah di sini karena totalnya terpakai itu 6 jam, 38 menjadi 32. 32 dibagi menjadi 2, maka di sini hasilnya adalah 16, di sini adalah 16. Coba cek apakah benar di sini total 38 jam pelajaran. Sudah benar. Maka langkah terakhir di sini 16 dibagi menjadi 3. Hasilnya sama dengan 5, 5, 5, 5. Kalau ini ganjil kurang enak. Nah, budaya nasional sebagai pemersatu bangsa, identitas, ini pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya nasional, maka kita kasih 6. Kemudian di sini kita kasih 4, di sini 4. Maka totalnya 14. Maka di sini ada yang 6 lagi di sini. Mana? Yaitu identitas dan jati diri bangsa kita kasih 6 jam pelajaran. Misalkan total 16. Ini dibagi menjadi 2, maka di sini 8, 8. Seperti ini. Tidak harus 8, 8 ya. Kalau yang lebih sulit, sangat sulit kita perbanyak. Yang lebih mudah kita perkecil jumlah jam pelajarannya. Sehingga totalnya 38 jam pelajaran. Baik, kita akan tutup dengan akhir, yaitu program semester. Kita hapus. Kemudian ini sudah dihapus semuanya ya. Nah, di sini kalau ingin teman-teman lebih dari 3, silakan di sini di unhit. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita tidak dipakai volumenya ini, hanya 3 bab, maka kita hidden saja. Baik, ini 3, 4, 5. Maka kita masukkan di bagian sini program semester, yaitu kita jadikan seperti ini. Nah, sekarang baik teman-teman, kita akan mencoba masukkan jam pelajaran. 1 pekan ada 2 jam, sehingga 2, 2 tarik ke samping kiri, di belakangnya 2, 1, 1, 2. 1 gitu ya. 21, 21. Ini 1, ini bukan 1 ya. Ini bukan 2, 1 di sini 2. Sehingga ke bawah itu 2, ke bawah 2 jam, 1 pekan, ke samping tergantung ininya ya. Di sini adalah 2 jam pelajaran. Nah, untuk yang kalender pendidikan, sumatif tengah semester itu ada di pekan keempat. Maka di 1, 2, 3, 4, September minggu keempat itu ada PTS. Sehingga di sini kita tulis PTS, yaitu sumatif tengah semester itu kita tulis di bagian sini adalah September minggu keempat. Lurus dengan ini adalah PTS. Nah, PTS-nya kita tulis 2 jam seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita tulis 2 jam, di sini 2 jam karena 3, maka ini 1, di belakangnya di bawahnya 1, kemudian di sini 2 karena 3, sehingga di sini 2 jam. Nah, karena ini terpakai, maka ini hapus, maka kita tempel di sini 1 jam, di sini 1 jam, maka di sini adalah 2 jam, di sini geser ke sampingnya itu adalah 2 jam. Kenapa ini dikosongin? Karena ini adalah jadwalnya PTS di bagian sini, materi ini. Jadi nyampe di sini itu adalah PTS. Nah, seperti itu. PTS tidak harus ditaruh di bawahnya ini, tetapi kita bisa taruh di paling bawah. Yang penting penempatan jumlah jam pelajaran untuk PTS 2 jam itu kolomnya benar. Kemudian yang berikutnya ini itu sudah nyampe sini ya. Nah,
Ini masih ada lagi 2 jam pelajaran yang bagian sini. Lanjut, lurus. Ini adalah 2 jam. 2, 2, 2, 2. Apakah ini benar? Ini 2 jam. Maka yang terakhir itu di sini adalah 2 jam pelajaran. Maka sudah benar program semester kita ya. Nah, ini bisa diperlebar seperti ini. Nah, ini bisa diperlebar. Ini bisa dilebarkan. Nah, ini juga bisa dilebarkan ya. Nah, sudah selesai semuanya. Yang terpotong-terpotong ini bisa dilebarkan ya kolomnya. Nah, ini sudah selesai. Maka program semester 2 itu juga sama caranya ya. Karena hanya ada 2 bab, jamnya lebih banyak. Maka di sini PTS ada di bulan Maret minggu ke sini. Jadi kita biarkan tulis di sini saja. Kemudian ini karena 6 jam maka 2, 2, 2 sebanyak 3 kali. Di bawahnya 2, 2 sebanyak 2 kali. Ini di bawahnya 2, 2, 2 sebanyak 3 kali. Maka di bagian sini 2 jam. Setelah itu ini baru kita tulis PTS. PTS ini bisa kita pindah ininya, pindah ke bagian sini. Boleh ya. Nah, kemudian di sini kita copy menunya atau kita pakai seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, sudah. Kemudian yang bagian sini kita hapus. Kemudian kita kasih garis line yang agak tebal. Kayak gini. Ini seperti ini. Nah, kemudian kita iris atau hapus bagian sini. Sudah selesai. Selanjutnya, ini 8 jam, ini sudah terpakai, maka kita geser di sebelah sini. Maka ini kita tulis PTS 2 jam. Boleh ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kita tempatkan di sini 8, bukan ya. 2, 2, 2, 2 sebanyak 4 kali. Kemudian di bagian bawahnya, di atasnya, ini di atasnya ya. Nah, ini di bagian atas. Kemudian yang ini kita geser di bagian sini. Nah, ini kita hapuskan bagian ini, lurus ya. Yang terakhir itu tempatkan di bagian sini. Sehingga sudah pas dan benar program semester kita. Oke, password yang ketiga, angka yang ketiga passwordnya itu saya kasih angka 0. Jadi diingat ya teman-teman. Baik, sebelum saya akhiri materinya atau pembahasan tentang program semester, ini pastikan, nah ini ada kesalahan ya. Ini 4, harusnya 2. Nah, berarti ini ada kesalahan, maksudnya belum saya hapus untuk yang program semester sebelumnya. Sehingga ini sudah benar. Ini karena Anda dipakai, silahkan di blok kayak gini. Kemudian teman-teman silahkan di hidden seperti ini. Ini karena Anda dipakai, silahkan di hidden seperti ini. Nah, hiddennya itu di bawahnya ini ya. Nah, ini sudah rapi. Kemudian yang ini. Nah, ini ada lagi ya. Mohon maaf. Hilang ya. Nah, ini 2 jamnya kena hidden yang tadi. Nah, ini ya. 2 jamnya kena hidden, maka kita blok di bawahnya seperti ini. Hidden. Program semester yang ini juga sama. Kalau Anda dipakai, silahkan di hidden seperti ini. Yang ini sudah rapi ya. Ini sudah benar semuanya, 222, tidak ada yang 4. Nah, sebagai penutup, ini silakan modul tinggal dilebarkan. Jika kurang lebar, ada yang ketutup ya. Nah, ini dengan masih ada yang lagi. Ini di blok seperti ini. Sehingga masuk semuanya ya. Masih belum masuk. Nah, yang bawah ini juga sama ya. Kita perlebar. Nah, ini. Nah, kemudian
Kalau kita ganti pertemuan 2, maka di sini akan ganti lagi ya capaian pembelajaran elemennya secara otomatis nanti. Nah, ini kurang rapi, kita persempit seperti ini. Karena ini aplikasi sebelumnya, mapel yang sebelumnya. Kita rapikan kayak gini. Nanti setelah rapi semuanya seperti ini, tinggal jadikan PDF. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal file, kemudian save as, kemudian D, kemudian di sini kita kasih 1, misalkan 1A atau 1 semester ganjil. Kita buat di sini ya, kita buat contoh. Convert PDF. Nah, ini. Kemudian kita open, kemudian kita simpan di bagian sini 1A. Kalau kita ganti 1B, kita save, kemudian save as, kemudian convert PDF, kita tulis di sini bukan 1B ya, 2A. Nah, mohon maaf, ini kesalahan saya. Bukan seperti ini caranya. Ini maksudnya kita ada kesalahan, maksudnya ini kita ganti PDF seperti ini. Kita ganti 1A PDF. Nah, seperti ini. Rapi ya, teman-teman. Sudah bagus ya. Yang kedua, kita masuk yang kedua misalkan kita save as, kemudian kita convert, masuk ke convert ini kita ganti yaitu PDF. Kita tulis di sini 2A, maka kita save as menjadi 2A seperti ini. Maka secara otomatis ini menjadi pertemuan 2. Nah, ini kurang ke bawah ya. Karena kurang ke bawah berarti kita buka di aplikasinya yaitu ini, kita cek dulu sebelum di-convert. Nah, ini ya, kurang ke bawah kayak gini, maka kita coba save ulang menjadikan PDF menjadi 2A. Karena ada 3 bab, kita save ulang ya. PDF-nya kita harus tutup ya. Kita coba tutup semua PDF-nya. Nah, close semuanya. Sudah, kita save ulang. Nah, karena ada 3, pertemuan ketiga, kita ini bisa kita hapus. Karena kita ganti pertemuan 3, maka silahkan di save as, kemudian convert, maka di sini ganti pertemuan 3A misalkan. Nah, karena di sini ada materinya, maka sebaiknya di setiap materi itu kita di setiap ini kita lampirkan materinya. Jadi materinya karena ada 3 pertemuan di sini, dalam satu babnya ada berapa kali pertemuan, maka 10 JP. Nah, ini maka nanti silakan lampirkan materinya. Contohnya saya sudah. Nah, kalau dilampirkan materi, misalkan mana ya tadi ya? Convert PDF. Ini saya hapus. Nah, ini yang ketiga lupa enggak di ya. Ini kita belum dijadikan PDF, maka kita save menjadi PDF seperti ini. Nah, sudah jadi PDF. Nah, maka teman-teman, setiap bab itu seharusnya itu dilampirkan, setelah itu kita tulis di sini. Misalkan materi semester 1 ini apa? Tentang apa ini? Tentang Pancasila dalam kehidupanku. Maka silakan copy, yang ini di copy misalkan. Kemudian cari di bagian sini, menu ya. Materi Pancasila Nah, ini silahkan dicari materi tentang Pancasila dalam kehidupanku. Nah, materi ya, bahan ajar atau materi. Kemudian materi ini silahkan di copy, jadikan PDF juga. Nah, contoh materi
Ini contoh ya, contoh saja ini ya. Intinya teman-teman kita cari materi. Nah, contoh ya. Nah, ini materi ya. Nah, materi contohnya kayak gini. Kemudian kita blok, kemudian kita Word ya. Kita buka Microsoft Word. Kemudian kita copy. Nah, maka kita save as. Kemudian karena ini pertemuan satu ada materinya kan, ada tanda tangannya juga kan. Nah, kemudian kita di sini kita ubah menjadi PDF. Nah, yang ini 1A, maka 1A1 seperti ini ya. Atau 1AA, boleh ya. Seperti ini. Nah, kita copy atau save seperti ini. Kemudian yang kedua, ini sudah menjadi materinya. Yang kedua, LKPD. Maka kita ketikkan di sini LKPD Pancasila. Nah, seperti ini SMP misalkan ya. Nah, lembar kerja peserta didik LKPD ini untuk Pancasila silahkan kita download, kita coba cek ya. Nah, ini LKPD ya, menggali ide tentang dasar negara. Nah, sedangkan materinya itu adalah materinya tentang apa di sini? Bab 1. Pancasila dalam kehidupanku. Nah, ini ya. Boleh kita ngambil LKPD yang mana kita silahkan cari LKPD sesuai dengan materinya. Kalau misalkan contohnya itu contoh saja ya. Ini LKPD-nya kita ngambil yang ini misalkan ya. LKPD peserta didik membandingkan cara pandang. Nah, ini diganti sendiri ya. Nah, silahkan LKPD ini dikasih nama juga 1AAA 3 kali. Maka bagaimana cara menjadikan ke PDF nanti? Kita buat Adobe Reader, PDF ini kita hapus. Nah, caranya kalau ingin dijadikan PDF, kita blok. Atau silakan teman-teman di aplikasi itu convert PDF itu ada ya caranya. Saya sudah berikan. Ini select file multiple. Jadi ini multiple ini gabungan. Kemudian next, kemudian add file, kemudian kita ngambil PDF 1, 2, 3. Kita ngambil yang contoh ini ya. Nah, seperti ini contoh ya. 2 ada materinya ini. 2AA, 2AAA seperti ini. Ini contoh saja, kemudian kita convert, kemudian kita jadikan PDF. Nah, kombinasi, kita klik kombin. Nah, sudah selesai. Ini modul ajar. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan, dikasih tanda tangan stempel juga boleh, teman-teman. Kemudian nanti di sini ada materinya. Kemudian di sini ada LKPD-nya, misalkan seperti itu ya. Ada LKPD-nya. Jadi itu caranya menjadikan PDF. Mohon maaf kalau agak lama. Sebagai penutup, saya kasih password angka yang terakhir, yaitu angkanya, yaitu saya kasih angka 9. Nah, 4 angka itu gabungkan menjadi password login aplikasi. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.